Selamat pagi anak-anak dikasih oleh Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan sepanjang kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan, kami akan memulai hari kami dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau katakan dapat terserap dalam kehidupan kami dan dapat kami jalani sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan pagi hari ini berjudul Jaminan Tuhan di tengah ancaman musuh. Terambil dari kitab Yesaya pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan. Yesaya dan Raja Ahaz. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik adalah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Amin. Pernahkah kalian mendapatkan ancaman dari tekanan dari pihak yang lebih kuat? Biasanya hal seperti ini akan mendatangkan kepanikan, kegelisahan, bahkan ketakutan yang menguras tenaga dan pikiran. Bisa saja ini menyita fokus hidup kita. Hidup menjadi tidak produktif dan kita jadi meragukan keberadaan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itulah yang dialami Yehuda. Karena mereka selalu mengeraskan hati dan mengabaikan peringatan yang diberikan Tuhan, maka saat penghukuman pun tiba. Ancaman dari pihak musuh mulai menghampiri mereka. Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Yerusalem yang merupakan kota kudus Tuhan dan menjadi tempat peribadatan mereka berubah menjadi tempat yang mendatangkan ketakutan kepada Raja Ahaz maupun rakyatnya. Dalam situasi seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada umat-Nya, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Melalui Yesaya, Tuhan menegaskan akan ancaman yang datang bahwa tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Namun jaminan pelindungan Tuhan harus diikuti dengan sikap raja yang percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut.
Dengan jaminan ini diharapkan Raja Ahaz dan segenap bangsa Yehuda berbalik kepada Tuhan dan sepenuhnya berlindung kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan membawa mereka kembali hidup dalam berkat Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan kepada umat pilihan merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi umat-Nya sekalipun mereka memberontak. Tuhan tetap berpindah pada perjanjiannya. Bukti kasih setia Tuhan harus menjadi magnet yang membawa umat berbalik kepadanya. Mari kita merespon kasih Tuhan secara patut dengan hidup sesuai kehendak-Nya. Kasih Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa sekalipun ketika kita berada di tengah ancaman, kita aman dalam perlindungannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Singkat tapi dapat memberikan kami nilai-nilai yang baru untuk kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang selalu menerima perlindungan dari-Mu, juga kami dapat membawa hati kami untuk selalu percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau telah melindungi kami dan akan selalu melindungi kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran Tuhan. Kiranya Engkau bukakan pikiran kami Tuhan, sehingga pembelajaran mudah sekali masuk dalam pikiran kami dan menjadikan bekal kehidupan kami. Juga untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar kepada kami Tuhan, kiranya Kau berikan kemampuan dan kesabaran kepada Bapak Ibu Tuhan, sehingga menjadikan berkat bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.